Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Fasmanafi dengan NPM 25126550. Di sini saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, dengan Fakultas Tarbiyah dengan Prodi Pendidikan Agama Islam atau PAI. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu dengan judul Tantangan Pendidikan Islam di Era Kebebasan Berpikir dan Berekspresi. Langsung saja ke slide yang pertama. Di sini ada pendahuluan. Dari judul tersebut, pendidikan Islam merupakan pilar utama dalam membentuk karakter umat muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Di era digital saat ini, kebebasan berpikir dan berekspresi menjadi nilai yang semakin menonjol, didorong oleh kemajuan teknologi informasi, media sosial, dan hak asasi manusia. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan bagi pendidikan Islam, seperti maraknya pemikiran liberal, sekularisme, dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Jadi, latar belakang masalah ini muncul dari konflik antara nilai-nilai Islam yang menekankan batas syariat dengan prinsip kebebasan mutlak yang sering disalahartikan. Jadi, dapat kita ambil rumusan masalah utamanya adalah bagaimana sih pendidikan Islam menghadapi tantangan kebebasan berpikir dan berekspresi tanpa kehilangan esensi tauhid dan akhlak. Nah, tujuan dari pemaparan materi ini adalah menganalisis tantangan tersebut dan memberikan solusi praktis. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama ada tantangan utama pendidikan Islam, dan yang kedua ada strategi menghadapi tantangan. Tantangan utama pendidikan Islam memiliki 3 poin utama, yaitu yang pertama ada penyebaran pemikiran radikal dan liberal secara bebas. Di dalam media sosial memungkinkan ide-ide seperti ateisme, feminisme ekstrim, atau interpretasi Al-Quran yang menyimpang menyebar tanpa filter, sehingga siswa mudah terpapar tanpa kemampuan kritis yang matang. Dan yang kedua, ada pengaruh globalisasi dan sekularisme, di mana kurikulum sekuler mendominasi sistem pendidikan nasional, membuat pendidikan Islam terpinggirkan dan kurang kompetitif. Dan yang poin yang ketiga, kurangnya literasi digital di kalangan pendidikan Islam. Jadi banyak guru madrasah atau pesantren belum mahir menggunakan platform digital atau media sosial lainnya untuk melawan narasi negatif, sehingga siswa cenderung mengikuti tren sekuler daripada nilai Islam. Dari data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa 70% remaja muslim di Indonesia terpapar konten hoax agama melalui TikTok dan Instagram yang melemahkan pondasi iman. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua, itu ada strategi menghadapi tantangan. Untuk mengatasi ini, pendidikan Islam perlu adaptasi inovatif. Yang pertama ada integrasi kurikulum kritis thinking berbasis Islam. Jadi, ajarkan siswa memverifikasi informasi dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah seperti konsep ijtihad yang terbatas oleh syariat. Jadi bukan kebebasan absolut. Contohnya seperti program fikih digital, yang dimana pesantren modern yang melatih siswa menganalisis konten medsos dengan dalil syariah. Dan yang kedua, yaitu penguatan peran guru sebagai role model. Jadi guru harus dilatih literasi digital dan komunikasi efektif untuk berdakwah di ruang virtual, seperti melalui YouTube atau podcast. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga. Jadi dengan didorongnya kebijakan seperti integrasi pendidikan agama Islam, yaitu PAI, dengan pendidikan kewarganegaraan, PKN, untuk menanamkan nilai toleransi dalam kerangka Islam moderat sesuai fatwa MUI tentang kebebasan berpendapat. Jadi pendekatan ini memastikan pendidikan Islam tetap relevan
di mana kebebasan berpikir diarahkan pada ijtihad mu'tabar atau bisa disebut dengan berijtihad yang sah, bukan anarki pemikiran. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada penutup. Di sini saya mengambil kesimpulan, pendidikan Islam di era kebebasan berpikir dan berekspresi menghadapi tantangan serius seperti penyebaran ide liberal, sekularisme, dan literasi digital rendah. Namun, dengan strategi integrasi kurikulum kritis, pelatihan guru, dan kolaborasi institusional, pendidikan Islam dapat bertahan dan berkembang sebagai benteng akhlak umat. Di sini saya memiliki 3 saran untuk kedepannya, yaitu pemerintah bisa meningkatkan anggaran pelatihan digital bagi guru PAI. Dan yang kedua ada lembaga pendidikan Islam mengembangkan platform daring berbasis syariah. Dan yang ketiga ada orang tua dan masyarakat melibatkan diri dalam pengawasan konten anak-anak. Jadi dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin era kebebasan ini menuju kemaslahatan umat. Mungkin sekian presentasi kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.